Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yudhadi Pratama, NIM 18410100185 dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing pada Laravel. Jadi, routing itu digunakan untuk menghandle request yang kita berikan kepada aplikasi web. Jadi, setiap ada permintaan request terhadap alamat tertentu, maka alamatnya akan dieksekusi terlebih dahulu dalam routing sebelum akhirnya akan menampilkan hasil atau respons. Jadi jika kita ingin mengakses routing pada Laravel, kita buka folder routes ini, terus klik web.php dan muncul ini tampilan ini. Jadi ini tampilan root pada Laravel. Cara bacanya gimana? Jadi cara bacanya itu kita mengakses class root dengan static functionnya itu get, dengan parameter pertama itu pola URL-nya. Di sini defaultnya itu backslash, itu umumnya home. Kemudian parameter keduanya itu function yang nantinya akan mengakses view, return view nih, view. Kemudian dalamnya itu parameternya itu welcome, di mana itu welcome itu adalah welcome.blade.php. Lokasinya di mana? Jadi lokasi pada Laravelnya itu kita buka resource, kemudian ada view ini diklik. Nah, ini tuh welcome.blade.php yang akan ditampilkan lewat route ini. Untuk melihat apakah berhasil atau tidak, kita bisa buka pada browser. Kita ketikkan nama projectnya, terus ketikkan public. Nah, otomatis akan muncul seperti ini. Ini merupakan tampilan dari welcome.blade.php. Pada Laravel ini memiliki dua jenis route. Yang pertama itu ada routing dasar dan routing berparameter. Untuk routing dasar ini bisa diklasifikasikan sebagai routing dasar. Kita juga dapat mengubah backslash ini menjadi misalnya hello world. Kita membuat pola URL. Pola URL-nya itu namanya hello world. Dengan functionnya itu kita rubah responsnya bukan view lagi, supaya nanti kalau misalnya mengakses pola URL hello world ini akan muncul tulisan selamat datang. Nah, jadi di sini jika kita mengakses URL hello world, maka akan memberikan umpan balik selamat datang pada tampilan web yang kita buka. Jadi contohnya seperti ini. Kita tambahkan hello world. Nah, ini akan muncul selamat datang. Kemudian ada routing berparameter. Bedanya routing berparameter itu dia itu contohnya itu seperti ini. Kita misalnya buat pola URL kendaraan, terus dikasih ini, terus berikan parameter. Ini variabel parameternya, misalnya namanya itu jenis. Terus jangan lupa pada function juga dikasih variabelnya dengan nama yang sama itu jenis. Kemudian pada returnnya itu untuk mengecek apakah parameternya berhasil apa enggak, kita kasihkan ini aja kendaraan Anda, terus ketikkan variabelnya. Nah, jadi di sini tuh bacanya tuh membekal class route static function get dengan pola URL kendaraan slash ini parameter variabel jenisnya. Jadi ini sesuai dengan apa yang kita inputkan nanti. Terus parameter kedua itu function dengan parameter variabel jenis. Nah, di sini nanti akan menampilkan kendaraan Anda sama dengan jenis isi dari variabel jenis yang telah kita inputkan pada pola URL ini. Jadi
gunanya routing berparameter itu untuk menempatkan sebuah nilai ke root atau URL yang digunakan untuk berbagai keperluan yang dibutuhkan nantinya. Untuk mengeceknya pada browser kita bisa ketikkan seperti ini. Jadi kita ganti menjadi kendaraan dengan variabelnya misalnya motor. Nah, akan menampilkan seperti ini, kendaraan Anda adalah motor. Di sini isi dari variabelnya itu adalah motor yang nanti akan dilempar ke function. Kemudian functionnya akan menampilkan sebuah variabel ini, jenis. Kemudian pada routing berparameter juga itu kita bisa memberikan nilai default pada parameter. Jadi untuk memberikan nilai default, kita cukup menambahkan tanda tanya pada akhir ini variabel parameternya. Kemudian pada fungsinya kita bisa berikan misalnya null. Nah, di sini kita bisa menambahkan if variabel jenis adalah null, maka return Anda kita seperti satu kemudian jangan lupa titik komanya. Nah, ini bedanya apa? Jadi cara bacanya itu ketika kita mengakses pola URL kendaraan tapi kita tidak mengisi variabel ini, maka dia itu akan menampilkan ini, Anda tidak mempunyai kendaraan, karena default variabelnya itu null, diset jadi null. Kemudian tapi jika kita mengisi jenis variabelnya, maka akan menampilkan kendaraan Anda adalah sesuai dengan isi dari variabel jenis ini. Kita bisa coba langsung pada browser. Jadi kita coba untuk variabel defaultnya. Nah, defaultnya itu akan seperti ini. Ya, kita tidak mengisi apa-apa. Tapi kalau kita mengisi misalnya motor, maka akan muncul seperti ini. Juga bisa misalnya defaultnya kita ganti tidak null tapi kita ganti motor. Ini kita bisa hapus. Terus kita coba lagi. Kita tidak mengisi motornya. Kita coba seperti ini biasa. Nah, bentar. Jenis motor. Oh. Nah, tadi kurang ketik. Jadi seperti ini. Di sini tuh cara bacanya itu kita buka class root, mengakses class root dengan static function get dengan pola URL kendaraan, terus slash variabelnya, kemudian ada function dengan berparameter jenis dengan nilai defaultnya itu motor. Kemudian function ini akan menampilkan kendaraan Anda adalah isi dari variabel jenis ini, defaultnya nih. Jadi meskipun kita tidak mengisi, maka akan menampilkan variabel default dari jenis ini. Pada routing juga itu terdapat beberapa static function, tidak hanya get, tapi bisa juga post.
Kita coba. Nah, tapi kalau misalnya kita post, dia akan muncul seperti ini. Di sini tuh error, soalnya address bar ini digunakan untuk static functionnya get. Jadi post itu tidak menggunakan address bar seperti ini. Jadi kalau kita lihat itu errornya akan muncul seperti ini. Method not allowed HTTP exception. Jadi kita menggunakan get. Nah, akan bisa kembali. Mungkin sekian dari saya tentang materi routing pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.